Assalamualaikum teman-teman. Nah, kembali lagi di Elivia Cooking Channel. Kali ini saya mau membagikan resep, yaitu resep sentiling singkong. Ini mudah banget cara buatnya dan rasanya enak, cocok untuk bahan ide jualan ataupun untuk isian snack box ya. Ini mudah, recommended banget untuk dicoba. Oh ya teman-teman, jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya ya. Nah, langsung aja ke bahan-bahannya. Ini ada 1 kilo singkong yang sudah diparut, kemudian 130 ml santan instan dan air, dan ini 100 gram gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam atau sejumput aja ya. Dan saya pakai setengah sendok teh vanilla essence, dan 1 bungkus agar-agar bubuk ya teman-teman. Lanjut kita ke pembuatannya. Sediakan wadah ya teman-teman dan masukkan semua bahannya, mulai dari singkong parut. Oh ya teman-teman, sebelumnya ini sudah saya bersihkan semuanya ya. Lalu masukkan gula pasir, masukkan juga santan cair ya teman-teman, dan 1 bungkus agar-agar. Nah, yang terakhir saya tambahkan vanilla essence. Ini saya pakai secukupnya aja. Kemudian ini saya aduk semua ya bahannya sampai tercampur dengan rata. Teman-teman, santan tadi saya dapat dari 65 ml santan instan dan 65 ml air. Nah teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Masing-masing adonan ini sama rata ya teman-teman. Nah teman-teman yang baru menonton video saya, jangan lupa tonton sampai habis ya, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa tambahkan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Lalu kalau sudah, tambahkan 4 tetes pewarna makanan ya teman-teman. Ini saya tambahkan pewarna makanan warna merah, kemudian warna hijau, dan yang terakhir ini warna kuning. Dan kalau sudah, sisihkan dulu. Kemudian saya sediakan wadah. Wadah yang ini saya olesi dengan minyak goreng ya teman-teman. Ini tujuannya agar tidak lengket. Kemudian saya ada setengah butir kelapa parut. Kemudian ini nanti saya tambahkan dengan 1/4 garam ataupun sejumput aja ya teman-teman. Nah, ini tujuannya ini untuk baluran nanti. Dan tambahkan pula daun pandan. Lalu masukkan adonan warna merah ke dalam wadah ataupun cetakannya ya teman-teman. Kemudian masukkan dan diratakan. Nah, sebelumnya ini saya sudah memanaskan panci yang untuk dikukus. Lalu kukus adonan selama 10 menit di atas kompor dengan api sedang ya teman-teman. Nah, ini kemudian saya tutup pancinya. Kalau sudah 10 menit, lalu saya buka tutup pancinya, dan kemudian saya masukkan adonan yang kedua, yaitu adonan warna kuning. Nah, saya masukkan sedikit demi sedikit, kemudian diratakan ya teman-teman. Lalu kukus lagi selama 10 menit. Dan kalau sudah 10 menit, angkat tutup panci dan tes tusuk ya teman-teman. Kalau sudah tidak ada yang lengket, bisa ditambahkan dengan adonan yang terakhir, yaitu adonan berwarna hijau.
Masukkan adonan dan diratakan seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir kali ini saya kukus selama 20 menit. Ini saya pakai kukusan yang tumpuk itu ya teman-teman. Nah, ini untuk atasnya saya kukus juga kelapa parutnya. Dan kemudian saya tutup pancinya ya. Ini saya kukus selama 20 menit. Nah, kalau sudah 20 menit kemudian saya matikan kompornya dan saya angkat ini adonannya ya teman-teman. Nah, kalau sudah, ini saya diamkan sentilan singkongnya sampai dia dingin. Kalau sudah dingin seperti ini, bisa dikeluarkan dari cetakan. Dengan cara ini sampingnya saya garis dengan spatula seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya lepas dari cetakan dengan cara ditekan-tekan. Nah, hasilnya seperti ini, cantik sekali. Ini cantik sekali ya teman-teman. Kemudian ini bisa dipotong-potong sesuai dengan selera masing-masing ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini sebelumnya saya sudah cuci tangan dulu ya. Kenapa saya tidak pakai sarung tangan yang plastik? Karena ini nanti akan lengket. Jadi saya tidak pakai sarung plastik. Sebelumnya saya sudah cuci tangan yang bersih ya teman-teman. Nah, kalau sudah dipotong seperti ini, bisa dibalurkan di kelapa parutnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini mudah sekali, kelapa parutnya ini sudah matang ya teman-teman. Dan nanti tidak mudah basi. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, bisa di plating. Ini dia hasilnya teman-teman, cantik sekali. Mudah bukan cara buatnya? Ini mudah cara dapat bahannya. Nah, ini cocok loh teman-teman untuk ide jualan ataupun untuk isian snack box. Rekomenik banget. Yuk mari kita coba. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini kenyal. Kelihatan matang sempurna ya teman-teman. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis teman-teman. Ini terasa vanilla essence-nya. Dan ini ada gurihnya ya teman-teman. Enak sekali. Recommended. Teman-teman atau bunda-bunda sekalian, ini wajib untuk coba ya. Ini enak sekali. Anak-anak ataupun suami di rumah pasti suka. Nah teman-teman, kalau suka dengan video saya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta komennya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.